Keterangan kedua, Quran Surat Ali Imran ayat 92. Menurut kisah yang dikisahkan oleh ahli tasawuf yang terkenal, Abu Hasan al-Antaki, pada suatu hari berkumpullah lebih dari 30 orang ahli ketuhanan di satu desa di dekat Rai atau dekat Teheran sekarang. Hari telah malam, semuanya lapar, sedang roti hanya beberapa potong saja. Tidak cukup buat makanan orang lebih dari 30 itu. Ada antara mereka mengambil roti yang sedikit itu dan memecahnya, lalu meletakkan di tengah-tengah, sedang lampu mereka padamkan. Setelah lampu padam, kedengaran ada yang pergi mengambil roti itu berganti-ganti. Cimpang-cimpung kedengaran mulut mereka makan. Yang telah selesai makan terus pergi tidur dan mengatakan kepada yang belum makan bahwa persediaan masih banyak. Akan tetapi setelah hari siang, kelihatanlah bahwa roti itu tidak rusak, walaupun sepotong. Tidak seorang juga yang makan, hanya pura-pura makan. Hanyalah menenggang kawan saja. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali pun menceritakan riwayat Abdullah bin Ja'far yang terkenal dermawan. Beliau adalah anak Ja'far bin Abi Thalib, pahlawan yang meninggal dalam perang Mu'tah. Suatu kali dia berjalan-jalan pergi memeriksa kebun-kebunnya. Karena hari panas, berhentilah dia melepaskan lelah pada sebuah kebun kepunyaan orang lain. Di sana ada penjaganya, seorang budak hitam. Sedang hari panas terik itu, tiba-tiba masuklah seekor anjing ke pekarangan kebun itu. Sedang lidahnya sudah hampir terjela karena haus dan laparnya. Digoyang-goyangnya ekornya menghadap kepada budak hitam itu, minta dikasihani. Di tangan budak hitam itu ada 3 buah roti, lalu dilemparkannya sebuah. Anjing itu memakannya sampai habis. Setelah habis, dia menengadah lagi, meminta lagi. Dilemparkannya pula sepotong lagi, dan dimakan habis lagi oleh anjing itu. Dan dia menengadah lagi, meminta lagi, lalu dilemparkannya pula roti satu-satunya yang masih tinggal dalam tangannya, dan tidak ada lagi yang lain. Anjing itu pun sudah kenyang, lalu meninggalkan tempat itu. Sedang budak hitam tadi tidak lagi mempunyai persediaan roti. Telapak tangannya telah disapukannya ke celananya. Abdullah bin Ja'far lalu memanggil budak itu dan bertanya, "Hai anak, berapa engkau mendapat pembagian makanan dari tuanmu satu hari?" Anak itu menjawab, "Sebanyak yang Bapak lihat itulah, 3 potong roti." Beliau bertanya pula, "Mengapa lebih engkau pentingkan makanan buat anjing itu daripada dirimu sendiri?" Dia menjawab, "Hamba lihat anjing itu bukanlah anjing sekeliling tempat ini. Tentu dia datang dari tempat jauh, mengembara karena kelaparan. Tidaklah hamba sampai hati melihatnya pergi dengan lapar dan tidak berdaya lagi." Beliau bertanya pula, "Apa yang akan engkau makan hari ini?" Budak itu menjawab, "Biar hamba pererat ikat pinggang hamba." Mendengar jawab yang demikian, termenunglah Abdullah bin Ja'far dan berkatalah dia kepada dirinya sendiri, "Sampai di mana aku dikenal sebagai seorang pemurah dan dermawan, padahal budak ini lebih daripadaku. Bersedia dia memberikan makanan yang akan dimakannya satu hari hanya karena tidak tahan melihat seekor anjing yang nyaris mati kelaparan." Lalu dimintanya kepada anak itu supaya ditunjukkan rumah orang yang mempunyai kebun yang dipeliharanya itu. Setelah bertemu orang itu, ditawarnyalah kebun itu. Setelah mendapat harganya,
langsung dibayarnya. Lalu ditawarnya pula budak penjaga kebun itu, dan setelah mendapat harga dibayarnya, dan dibelilah pula segala alat perkebunan itu. Setelah selesai semua, kembalilah dia kepada budak itu. Lalu katanya, kebun ini telah kubeli dari tuanmu yang lama, dan engkau pun telah kubeli pula. Mulai saat ini engkau aku merdekakan dari perbudakan, dan kebun ini aku hadiahkan kepadamu. Hiduplah engkau dengan bahagia dalam memelihara kebunmu ini. Tercengang dan terharu budak itu memandang kedermawanan yang demikian tinggi. Padahal bagi Abdullah bin Ja'far masih dirasakan bahwa kedermawanan budak itu masih lebih tinggi daripada kedermawanan dirinya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan yang paling tinggi dalam hal memberikan hadiah yang paling dicintai. Menurut satu riwayat dari Abu Hurairah, pernah beliau masuk pasar diiringi oleh Abu Hurairah dengan niat hendak membeli sehelai baju yang agak pantas beliau pakai. Akan tetapi pada perjalanan akan keluar pasar, kedengaranlah oleh beliau suara seorang muda berseru-seru, "Barang siapa yang sudi memberiku sehelai baju, niscaya Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Hai dermawan, berilah aku baju. Moga-moga Allah memberi gantinya buat kamu." Padahal orang itu tidak tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berada di belakangnya. Setelah orang itu mengucapkan seruan itu yang kedua kali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di tempatnya berdiri itu, beliau serahkanlah dasar baju yang baru dibelinya dengan tidak ada pertimbangan panjang lagi. Mudah saja bagi beliau memberikan harta yang dicintainya kalau ada orang yang datang memintanya. Setelah mengenal kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang demikian, sahabat-sahabat beliau yang terdekat menjaga anak-anak muda. Kalau berhadapan dengan beliau, jangan sampai lama-lama melihat barang yang lekat pada diri beliau. Misalnya gamisnya, jubahnya, ataupun serbannya, sampai pun kepada terompah alas kakinya. Sebab kalau dia tahu bahwa anak muda itu melihat pakaian beliau karena sangat menginginkannya, niscaya sebentar itu juga akan beliau tanyakan, "Engkau suka?" Sebelum dijawab, biasanya telah beliau tanggalkan. Pada suatu ketika telah terjadi pula yang demikian. Seorang anak muda melihat gamis yang sedang beliau pakai dengan penuh keinginan. Beliau pun bertanya, "Engkau suka?" Pemuda itu menjawab, "Memang aku sangat rindu kepada gamis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Lalu gamis itu beliau tanggalkan dan beliau hadiahkan kepada pemuda itu. Beberapa sahabat menyesali pemuda itu. Dengan sangat terharu pemuda itu menjawab bahwa dia ingin sekali mati dengan memakai gamis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memanglah beberapa hari kemudian pemuda itu pergi berperang bersama Rasulullah dan dia mencapai syahid dalam peperangan itu. Sedang gamis hadiah Rasulullah menjadi pakaiannya sampai ke liang kubur. Orang selalu menyebut hobi, yaitu kata asing tentang kesukaan seseorang. Apa hobi si Anu dan apa pula hobi si Fulan. Kata hobi ini diambil langsung dari bahasa Arab, yaitu hub, yang berarti cinta. Apabila cinta seseorang telah terpusat kepada Allah, tidaklah akan ada hobi yang lain lagi, sehingga belumlah dia merasa puas berbuat baik kalau belum diberikannya barang yang paling dicintainya. Kita semuanya mengaku bahwa ini memang berat, namun akan berbahagialah kita apabila kita